support atau BTCLS, kedaruratan untuk perawat dan dokter, program kesiapsiagaan rumah sakit dan kesiapsiagaan masyarakat untuk kedaruratan dan bencana dengan resmi kami buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And you've been running really well. You've actually been pushing me. If I do well this weekend, I'm actually thinking about starting training for the marathon. Hey, count me in for that. I've always wanted to train for a marathon. But Like actions of people like you, dedicated to learning how to save a life, Kelly will live to run again. Sir, you want to step back, please? See the same? We can take it from here, sir. What are you going to say? Quick. Hey, can you hear me? Are you okay? He's not responding. There's no pulse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sekali saja. Kalau ada yang bulan malah ada. 30 juta ya Pak? PNI dengan didatangkan hari ini. RJP itu hanya sementara. Dan itu makanya kenapa tadi ketika cek respon tidak berespon, aktifkan EMS bahwa yang penting adalah coba. Ya, kalau Mbak misalkan. Seperti adalah ketika dianalisa drama tidak kompresi. And integrated post-cardiac arrest care, early high-quality bystander CPR, rapid activation of the EMS or other emergency response system, effective advanced life support. Yang menjadi masalah di sini adalah ketika ini terjadi di dalam rumah sakit. And lift the jaw to hold the mask tightly against the face. And MLS, stand Shock. just watch now. You'll have a chance to practice momentarily. There's no pulse. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Coming through, stand back please. Say the same. Hey, are you okay? Can you hear me? Is it responding? Is it breathing normally? Just back by 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
Dan nanti ada yang tidak lulus, maka Bapak Ibu harus pulang. Wellington Survey, apakah ada ancaman bagi kita, ancaman bagi pasien, dan ancaman bagi saksi yang lain? Nah, kira-kira seperti itu. Oh, mobilnya nggak boleh meledak, ya, ditolong pelan-pelan. Begitu dihentikan, dia akan balik. Ya, ada kop dan kontak, ada terjadi berekstensi dari kepalanya, apalagi headrestnya tidak dipasang. Biasanya ada padanan internal, pada dewasa itu bila berlek, ya, di atasnya pelvis, ya. Tapi kalau ditambah bis, ya bukan pelvis lagi, ya. Bila tersedia ada tersier, ada water. Primer adalah langsung akibat dari udara ledakan. Kemudian sekunder, bantuan untuk memprediksi terjadinya cedera. Record gene and mechanism feeding. Kira-kira itu. Ada yang tanyakan? Pasien asesmen, ya. Kita lanjutkan sampai kaki termasuk bagian belakang. Lebih rinci, itu saja. Ya, bedanya itu saja. Jadi yang pertama adalah riwayat penyakit, ya, termasuk sampel sampai di kaki bagian termasuk bagian belakang. Apa itu tulang yang patah, ada pembuluh darah yang pecah, ya. Kemudian ada pneumotora, adanya peningkatan tekanan pada rongga paru-paru. Ini harus kita observasi selama perjalanan menuju ke rumah sakit.
kemudian ada sianosis ya, nafasnya cepat, dangkal, kemudian nadi radialisnya tidak ada, kemudian ada penurunan tingkat kesadaran. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka di sini kita bisa fokus ya. Bagaimana cara merawatnya? Merawatnya ya sama ya. Kita kadang-kadang nggak bisa beda ini kencengnya kenceng karena perdarahan atau kencengnya karena kontraksi ya. Nah itu jadi kita harus cukup kritis nanti pengajiannya di situ. Nah kemudian yang lainnya adalah ini shotgun ya, shotgun wound atau stabbing. Kemudian hal itu biasanya akan menyebabkan terjadi stresor. Ketika kita ibu itu stres, maka dia akan mengeluarkan banyak hormon katekolamin ya, sehingga akan mempercepat kontraksi dan sebagainya. Akhirnya dia menyebabkan bayinya lahir dengan berat badan rendah. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Oke, saya cukupkan. Saya sudah lebih waktu yang saya pakai. Saya akhiri sampai di sini dari saya. Besok kita masih ketemu di sini ya. Ya, nanti kalau ada yang lain bisa discussion. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pembicaraan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi Semangat. Oleh Pak Pramono. Penekanannya adalah secara standar nanti kita akan melihat bagaimana penanganannya bisa sangat parah. Ya, sebagai gambarannya, jadi kita temukan dia itu tergeletak di selokan, sehingga karena dia terjepit di selokan rumah sakit, waktu itu di selokan rumah sakit. Nah, mudah-mudahan insya Allah orangnya bisa hidup sekarang, kira-kira begitu. Mereka tidak terbiasa pakai cervical collar yang kita pakai, yang semi rigid, ya, yang ini yang kaku itu, bisanya luar biasa, ya, jumlahnya ratusan bahkan mungkin ribuan ya, untuk membaca pasien, kondisi pasien. Bagi seorang tenaga kesehatan, perawat atau dokter, ya, memegang tubuh pasien kalau dia tidak tahu apa yang dipegang. Misalnya, coba, kemarin kan udah BLS ya, ini ada diajar sedikit, biasanya saya ini harus selesai. Coba masing-masing pegang arteri karotisnya, di mana? Itu yang saya maksudkan tadi, kita boleh memegang tubuh pasien asal kita tahu untuk apa kita tahu tujuannya. Secara anatomi dan fisiologi. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana proses untuk aplikasi dari tindakan untuk pertolongannya, ya, termasuk besok juga kita akan belajar tentang emergency rescue. Hampir ibu-ibu yang sudah tua mesti keluarnya di lumbar gitu semua. Saya belum. Kemudian riwayat, ya, dan juga pemeriksaan. Dan yang harus selanjutnya kesimpulannya dari trauma ini nanti yang harus kita pelajari adalah bagaimana kita mengenali dan mendeteksi, ya, awal. Kalau di RSSA selama saya di UGD, ya jarang-jarang, tapi rata-rata antara 5 sampai 10 orang per bulan biasanya yang kita terima di kamar terima. Itu yang sampai di tempat kita, nggak tahu yang langsung meninggal di tempat, begitu ya. Kemudian bagaimana kita juga melakukan prestasi dari mekanisme injury, ya, kondisi pasien dan special condition, itu misalnya pasien orang tua. Kan harus ada SOP-nya. Tuh ya, ini harus disiapkan. Saya lihat tadi saya diceritani kalau kemarin pembukanya hebat Pak. Satu ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian baru proksidi. Cuma sakrum, ya, ini menyatu tulangnya, dia tidak immobile. Beda dengan lumbar. Sama-sama di sini ya. Ini ada di kolomnya ini ya. Vertebrae foramen. Ya, di sini ada lubangnya. Foramen itu lubang yang mulai dari foramen magnum sampai di belakang.
Nah, ini ada beberapa catatan yang sering kali terjadinya trauma itu pada tonjolan-tonjolan. Kalau kita perhatikan, dan kemudian tonjolan lagi ada di sini lumbar, ya, lumbar keempat dan kelima. Ini yang sering kali didotong, ini kalau orang bilang dotong ini. Ini kalau jatuh, ini yang sering kali kena duluan, gitu, ya. Kemudian antar itu nggak boleh. Ada contoh pengalaman seorang teman karena biasa dia truk begini, akhirnya ini dia tumbuh. Ya bisa terfix. Diguyur pakai air mengalir. Tapi kalau lebih dari 20% diguyur dengan air mengalir supaya tidak ada gerakan udara di sekitar luka bakar. Jadi luka bakar itu ketika dia derajat 2, derajat 1 kena udara yang mengalir saja itu perih rasanya. Sehingga lebih baik ditutupi dengan selimut ataupun ke zona merah di lokasi. Orangnya penean, kesetrum sebentar nggak apa-apa, jatuhnya yang bawah pindah alamat. Ini satu-satunya luka bakar yang bisa menyebabkan kematian dalam waktu cepat. Ini satu-satunya cedera akibat luka bakar yang menyebabkan kematian dalam hitungan jam. Ini akan segera menyebabkan kematian. Ciri khasnya eritem di darah, luka bakar di daerah leher dan wajah, kemudian bengkak, kemerahan. Kalau sudah lanjut, yang sering awalnya ngeluh mukosa mulutnya panas, kemudian ketika bersuara serak, terju maupun perhiasan yang nempel pada tubuh pasien. Kemudian antisipasi untuk pemberian IV ukuran besar, jangan milih yang kecil, melibatkan area-area yang butuh perhatian khusus. Kemudian derajat 3 pada pada usia berapapun. Kemudian trauma elektrik, trauma kimia, inhalasi injuri berpotensi menyebabkan atau memperlambat proses penyembuhan. Kemudian panah, ini lebih baik di treatment ke burn center. Kemudian dia memerlukan support khusus, lebih baik juga ditransfer ke burn center. Mekanismenya yang paling sering adalah terperangkap di ruang tertutup, misalnya di gedung perkantoran, mau lompat tinggi, lift sudah terlanjur mati, tangga darurat ditumpuk yang kuat, atau tangga daruratnya difungsikan menjadi ruang lain sehingga tidak memungkinkan kita keluar dari ruangan tersebut. Di luar dia nggak bisa dibuka sama sekali. Dari dalam dia bisa kapanpun dibuka tanpa perlu kunci. Itu adalah contoh keselamatan yang baik untuk proses evakuasi. Kemudian dia selalu mengupayakan pintu itu adalah pintu yang tahan api dan harus dalam kondisi tertutup. Dan satu lagi yang luar biasa adalah mereka menambahkan pemadam kebakarannya bomba. Twin Towers itu lantai penghubungnya yang ada di belakang kita, antisipasi. Oke, ini yang bisa dilakukan. Kalau memang punya hiperbarik. Kalau nggak punya, oksigen satu-satunya yang aman. Cegah kontaminasi kedua terhadap perawat. Jadi sebisa mungkin kalau memang ini punya atau ada fasilitas, disediakan shower di luar untuk membersihkan orangnya sebelum dibawa masuk ke rumah sakit atau sebelum dibawa masuk ke dalam ambulans. Masuk. Nah, ketika penanganannya salah, harusnya benda sini ikannya dimatikan. Ini masih gelepar ini. Karena suaminya suka selingkuh, istrinya itu kan jualan gorengan. Pagi-pagi goreng ini ya, bahkan termasuk 1% ya Pak. 80%. Setelah dicek 1%-nya itu ternyata dipasangi kotri,
dipasangi bulu apa gitu ya? Belum pernah tahu ya? Ilmunya nanti. Kalau Pak Pras tahu nih, pasangi glopri, pasangi bulu kuda dan sebagainya tahu. Ini obat-obatannya bisa dicek. Belum tentu pengedar, tapi karena korban pemakai. buat luka sobek itu mas? Iya, luka sobek. Ini semuanya buat peralihan aja. Iya, buat mengalihkan perhatian. Yes. Ini memar rakun ais namanya. Telinganya? Telinganya berdarah. Bahannya sama ya? Sama. Tidak ada penelitian lain di seluruh tubuh. Kita lakukan palpasi ya. Ada luka di kepala atau di diam saja, tanpa kepala atau di diam saja. Kepala dilihat. Darah di kepala tidak ada perdarahan aktif, tidak ada luka lain. Dan kita palpasi juga untuk lehernya. Kita lihat rakyatnya lurus apa. Posisi sedikit bergerak ke kanan. Berarti ada kelainan di kakinya dan juga enak di jangkauannya. Lihat menonjol. Kita periksa. Wes, kita kerjakan. Kalau nggak ada lagi ada respon. Ini bawa ke lab nanti ada. Ya, dikerjakan. Setelah pemeriksaan dokter, dan asistensi, yang kepala tadi dengan
Yang inspeksinya apakah ada ini, ada luka, darah hidung. Waktu kurang 5 menit. Sangat salut terhadap para peserta yang selama 3 hari melakukan pelatihan dengan baik dan lancar, dan harapan kami semoga ilmu yang sudah didapat bisa diimplementasikan secara nyata baik itu di pre-hospital maupun di rumah sakit. Harapannya untuk peserta semoga bisa mengaplikasikan dan berani mengaplikasikan ilmu yang barusan didapat sehingga kita bisa meningkatkan survival rate pada pasien trauma di luar rumah sakit maupun pada pasien di jantung. Nama saya Ati, saya dari RSI Aisyah Malang. Mengikuti pelatihan BTCLS ini sangat menyenangkan, seru, terus banyak pengalaman, banyak ilmu yang didapat, banyak pengetahuan yang belum saya ketahui, jadi saya ketahui. Pokoknya bermanfaat banget buat saya dan semoga saja bermanfaat untuk orang lain. Ya, nama saya Muhammad Wairul Darusadi di RSPM Malang. Ya, untuk pelatihan BTCLS yang dilakukan MDFC sangat baik sekali dan diharapkan tiap tahunnya ada.